Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita di bab objek ilmu alam dan pengamatannya. Di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang alat-alat ukur dan juga mikroskop ya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah pertama, siswa dapat menerapkan konsep pengukuran pada permasalahan massa jenis benda. Yang kedua, siswa dapat mengkonversi satuan massa dan satuan panjang. Untuk materi bahasannya, hari ini kita akan belajar tentang massa jenis. Jadi, dari pengukuran massa dan pengukuran volume menggunakan alat ukur massa dan alat ukur volume, kita bisa mendapatkan massa jenis. Nanti itu yang akan kita pelajari. Begitu. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu pengertian dari massa jenis. Jadi, massa jenis ini adalah perbandingan antara kepadatan suatu benda dan kepadatan standar benda tersebut pada suhu dan tekanan yang sama. Atau dengan lebih simpelnya lagi, kita katakan bahwa massa jenis ini adalah kerapatan suatu benda. Nah, jadi di sini bendanya itu ini sama-sama benda padat. Kalau misalnya benda padat, benda cair, dan benda gas, kita bisa dengan jelas membedakannya. Kalau benda padat itu pasti lebih paling rapat. Kalau benda cair itu agak rapat. Kalau benda gas itu yang tidak rapat. Karena kalau gas tidak bisa dipegang, kalau air bisa dipegang tapi bergerak, alias dia itu fluida ya, jadi bisa lepas. Sedangkan benda padat ini bisa kita genggam. Nah, tapi untuk kerapatan di sini lebih menjelaskan lagi bahwa meskipun dia sama-sama benda padat, tapi setiap benda itu punya kerapatan partikel yang berbeda. Ada yang keras banget, ada yang bisa dipotong, padahal sama-sama benda padat. Itu karena karakteristik dari kerapatan partikelnya berbeda. Jadi ini contohnya logam mulia dan juga ceri ya. Kalau ceri ini bisa kita gigit dengan mudah, karena dia kerapatan partikelnya itu nggak begitu rapat dibandingkan dengan logam mulia. Itu. Jadi ini dia yang dimaksud dengan massa jenis. Nah, untuk secara matematis, massa jenis itu dianggap sebagai perbandingan antara massa dengan volume. Nah, massa jenis ini punya nama ilmiahnya adalah dibacanya rho ya. Jadi dia itu rho secara matematisnya, massa jenis adalah rho. Dia punya persamaan sama dengan massa berbanding terbalik dengan volume. Massa dibagi volume. Jadi di sini rho-nya adalah massa jenis, satuannya itu bisa kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. M-nya adalah massa, satuannya itu kilogram atau gram, lalu V-nya adalah volume, satuannya meter kubik atau sentimeter kubik. Seperti itu. Nah, kemudian untuk persamaan ini bisa kita buat jadi persamaan segitiganya, rumus segitiganya. Karena M itu nilainya lebih besar karena dia ada di atas ya pembilang, M dibagi V, jadi M ini ada di atas segitiganya. Rho sama dengan M bagi V. Rho sama dengan M bagi V. Jadi di sini ada tanda baginya, di sini kali. Kalau rho sama dengan M bagi V, berarti kalau V sama dengan M bagi rho. Terus kalau mau cari M, berarti rho kali V. Atau kita tulis di sini, V sama dengan M bagi rho, kemudian M sama dengan rho kali V. Seperti itu. Selanjutnya, nah kalau misalnya tadi kan satuannya itu ada gram per sentimeter kubik dan juga kilogram per meter kubik ya untuk massa jenis ini. Kalau di permasalahan massa jenis, kita juga sering harus mengkonversi satuan ini. Apakah dari gram per sentimeter kubik ke kilogram per meter kubik, atau sebaliknya dari kilogram per meter kubik ke gram per sentimeter kubik. Nah, yang harus diingat adalah tangga ini. Ya, pertama kita ke massa dulu. Jadi massa itu dari gram ke kilogram dulu yang pertama ya. Dari gram ke kilogram. Gram itu di sini, kilogram di sini. Dari gram ke kilogram ini naik 3 tangga. Jadi karena setiap satu tangga itu dibagi 10, kalau naik 3 tangga berarti dibaginya 1000. Kenapa? Kita hitungnya nolnya aja. Kalau naik satu tangga itu dibagi nolnya 1, kalau naik 3 tangga berarti dibagi yang nolnya ada 3. Nolnya ada 3 itu berarti 1000. Jadi 1 gram itu sama dengan 1 dibagi 1000 untuk jadi kilogram. Nah, kalau misalnya 1 gram sama dengan 1 bagi 1000 kilogram, maka 1 kilogram itu tinggal dibalik aja, jadinya 1000 gram. Nah, kalau misalnya kita mulai ke tangganya, kita hitung aja.
Dari kilogram ke gram turun berapa tangga? Turunnya 1, 2, 3. Dikali 10 untuk satu tangga, berarti kalau 3 kali tangganya, nolnya harus ada 3. Makanya dari 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Begitu. Ini untuk yang massa. Kemudian untuk volumenya, ini adalah satuan volume. Volume itu dari centimeter kubik ke meter kubik. Centimeter kubik ada di sini, meter kubik ada di sini. Nah, karena di sini ada tanda kubiknya, jadi setiap satu tangga naik, itu dibaginya 1000. Kenapa bisa 1000? Nolnya ada 3 karena pangkatnya 3. Jadi sekali naik tangga, dia dibagi 1000. Sekali turun tangga, dikali 1000. Kalau dari centimeter kubik ke meter kubik, itu naik berapa tangga? Naik 1, 2. Nah, karena dua tangga, setiap satu tangga ada 3 kali 0, ada 3 nolnya. Berarti kalau dua tangga, 3 tambah 3, 6. Jadi nolnya harus ada 6. Berarti naik 2 tangga sama dengan dibagi 1 juta. Nah, 1 juta itu nolnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau 1 meter kubik ke sentimeter kubik dibalik aja jadinya 1 juta. Atau kita lebih jelasin lagi, karena setiap satu kali turun tangga dikali 1000, berarti kalau dua kali turun tangga, nolnya ditambah lagi 3. Jadi seperti ini. Begitu. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya kita sekarang sudah tahu nih bahwa 1 gram itu sama dengan 1/1000 kilogram dan 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Kemudian 1 cm kubik sama dengan 1/1 juta meter kubik dan 1 meter kubik sama dengan 1 juta centimeter kubik. Sekarang kita konversi dulu dari gram per centimeter kubik ke kilogram per meter kubik. Nah, kita tahu bahwa dari gram ke kilogram itu berarti jadinya dibagi 1000 kan. Kalau dari sentimeter kubik ke meter kubik itu dibaginya 1 juta. Jadi 1/1000 sama 1/1 juta. Nah, gram per centimeter kubik itu sama seperti gram dibagi centimeter kubik. Jadi bisa kita tulis seperti ini. 1 gram per centimeter kubik itu sama dengan 1 boleh ditulis di sini di depan, 1 dari gram bagi centimeter kubik. Gitu. Jadi bisa diganti jadi tanda bagi. Nah, karena kita tahu bahwa 1 gram sama dengan 1/1000 kilogram, ini bisa diganti nih, 1/1000 kilogram. Karena ini menggantikan si gramnya. Kemudian tanda garis miringnya ini, pernya kita ubah sebagai bagi, lalu centimeter kubiknya, 1 cm kubik sama dengan 1/1 juta meter kubik, kita tulis di sini. Nah, kalau pembagian dalam bentuk pecahan bisa kita ubah jadi perkalian dengan syarat yang sebelah kanan diubah posisinya yang jadi pembilang, diubah ke penyebut, penyebutnya jadi pembilang. Jadi seperti ini. Jadi 1 juta/1. Ini tandanya berubah jadi dikali. Nah, kita boleh gabungin sekarang kilogram per meter kubik. Kilogram bagi meter kubik itu sama dengan kilogram per meter kubik. Kemudian tanda ini yang buat angkanya boleh kita jadikan kali karena dia sudah dibalik gitu. Nah, lalu ini nolnya ada 3, ini nolnya ada 6. Kalau dalam perkalian pecahan, ini nolnya boleh dicoret. Yang 3 dicoret di sini, ini juga 3 dicoret. Jadi yang atas tinggal 1000. 1000 kali 1 bagi 1, ya 1000. Jadi 1 gram per centimeter kubik itu sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Jadi ini aja yang diingat. Ini prosesnya terserah mau kalian hafalin atau enggak, yang pasti kalian udah tahu dari mana asalnya 1 gram per centimeter kubik itu jadi 1000 kilogram per meter kubik. Nah, kemudian kita tinggal balik kalau misalnya dari kilogram per meter kubik ke gram per centimeter kubik itu berarti gimana? Jadi kalau misalnya dari sini kilogram per meter kubik ke gram per centimeter kubik tinggal dibalik aja. Jadinya 1/1000. Artinya gini, kalau misalnya suatu benda punya massa jenis 2 gram per centimeter kubik, diubah ke kilogram per meter kubik, berarti tinggal dikali 2 kali 1000, jadi 2000. Kalau 3 berarti 3 kali 1000, jadi 3000 kilogram per meter kubik. Nah, kemudian kalau dari kilogram per meter kubik ke gram per centimeter kubik, ini dibagi 1000. Contoh, misalnya di sini massa jenisnya adalah 2000 kg per meter kubik. Berarti kalau ke gram per centimeter kubik itu 2000 bagi 1000. 2000 bagi 1000 itu 2.
Jadi kalau 2000 kg per meter kubik setara dengan 2 gram per sentimeter kubik. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Berikutnya, contoh soal. Di sini ada sebuah benda punya massa 120 gram. Diketahui massa bendanya 120 gram. Kemudian ketika melakukan pengukuran volume air yang mula-mula 50 ml ketika bendanya dicelupkan itu menjadi 110 ml. Berarti volume bendanya berapa? Volume bendanya adalah volume akhir dikurang volume awal. Jadi volume bendanya 110 dikurang 50. 110 dikurang 50 itu sama dengan 60. Jadi volume bendanya adalah 60 ml. Jadi kita sudah dapat bahwa masanya 120 gram, volumenya 60 ml. Untuk informasi, mililiter itu setara dengan sentimeter kubik ya. Jadi mililiter setara dengan sentimeter kubik. Liter setara dengan desimeter kubik. Ingat tuh. Lalu yang ditanya berapa massa jenisnya? Rho-nya berapa? Ingat rumus Rho. Rho sama dengan M per V, massa bagi volume. Massanya adalah 120 gram, volumenya adalah 60 mili. Jadi 120 dibagi 60. 120 bagi 60 ini ada 0 boleh dicoret. Jadi 12 bagi 6. 12 bagi 6 sama dengan 2. Jadi massa jenisnya adalah 2 gram per mililiter atau mililiternya bisa diubah jadi 2 gram per sentimeter kubik. Nah, dalam kasus ini kalau mau dikonversi, misalnya soalnya pilihan ganda, mintanya kilogram per meter kubik. Berarti tinggal kita kali 1000. Ingat, kalau dari gram per sentimeter kubik ke kilogram per meter kubik, berarti dikali 1000. Jadi 2 kali 1000, jadi 2000. Begitu. Bisa dipahami ya? Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, contoh yang kedua, sebuah benda punya volume seperti ini. Jika massa benda A adalah 3 kg, tentukan massa jenis benda A. Benda A-nya ini volumenya mula-mula dia itu 600 ml. Kemudian ketika di benda A-nya ini dimasukkan jadi 700 lebih nih di tengah-tengahnya antara 700 dan 800. Berarti volumenya menjadi 750. Ketika dia 600 ini belum ada bendanya, pas bendanya ada, jadi 750. Berarti volumenya sama dengan 750 ml dikurang 600 ml. 750 dikurang 600 itu sama dengan 150 ml. Lalu untuk masanya di sini 3 kg. Nah, ini setara dengan sentimeter kubik ya. Masanya 3 kg, kalau misalnya di sini mililiter, pasangannya itu harusnya, maaf, kalau di sini mililiter kan dia setara dengan sentimeter kubik. Sentimeter kubik itu setara pasangannya dengan gram. Jadi kalau masanya kilogram, dikonversi dulu dari kilogram ke gram. Kilogram ke gram tadi diingat lagi, kalau dari kilogram ke gram turun 3 tangga. Jadi ditambahin 0,3. Jadinya 3000 gram. Begitu. Lalu kita cari rumusnya Rho. Rho itu sama dengan M per V. M-nya pakai yang sudah jadi gram, 3000 gram. V-nya pakai 150 cm kubik. Seperti ini, lalu nolnya boleh nih dicoret. Nolnya boleh dicoret, jadi tinggal 300 bagi 15. 300 bagi 15 itu sama dengan 20. Jadi hasilnya 20 gram per centimeter kubik. Nah, kemudian kalau mau dikonversi ke kilogram per meter kubik, berarti tadi tinggal dikali 1000 aja. Jadi 20 kali 1000 sama dengan 20.000 kilogram per meter kubik. Tergantung sama soalnya. Soalnya itu kalau pilihan gandanya, mintanya satuannya apa. Kalau nggak minta satuan yang khusus, berarti jawab seperti ini saja sudah betul. Gitu, oke? Selanjutnya, contoh yang terakhir. Nah, ini menggunakan neraca 4 lengan. Kalau neraca 4 lengan, neraca Ohaus itu satuannya gram, ya, ingat itu. Di sini katanya masanya itu ditunjukkan, ini 294 dan 0. Ini ratusan, puluhan, satuan, desimal. Jadi 294,0. 0 itu boleh diabaikan. Jadi masanya
Oke, jadi ini soalnya ini diketahui pengukurannya. Di sini kita tentukan bendanya itu apa jenisnya, begitu ya. Nah, tadi kita sudah dapat bahwa masanya adalah 294. Seperti itu. Nolnya boleh diabaikan, satuannya gram. Nanti kita cari nih massa jenisnya terus dicocokkan sama logamnya itu yang mana. Jadi massa jenisnya berapa dan ternyata kita bisa tahu ini tuh logam apa gitu. Terus sekarang volumenya di sini mula-mula 30 ml, lalu dia naik jadi 65. Kenapa nih 65? Karena dia ada di antara garisnya itu di sini di antara 60 dan 70 di tengah-tengah, berarti itu adalah 65. 30 ke 65 berarti volumenya adalah 65 dikurang 30. 65 dikurang 30 sama dengan 35 ml atau cm kubik. Nah, di sini kan gram sama mililiter atau sentimeter kubik, tapi di sini dimintanya kilogram per meter kubik. Berarti nanti di akhir kita konversi ya. Ditanyanya rho sama dengan M per V. M-nya 294 gram, lalu volumenya 35 mililiter atau sentimeter kubik. Jadi seperti ini, 294 dibagi 35 itu hasilnya adalah 8,4 gram per mililiter atau sentimeter kubik. Nah, kemudian dari sini kita bisa lihat bahwa jawabannya pasti tembaga. Karena cuma 84 ini cuma ada di tembaga doang, yang lain angka depannya itu sudah berbeda. Tapi kalau dalam kasus soalnya itu, angka depannya sama, yang membedakan hanya nolnya, jumlah nolnya, kita harus konversi tetap, seperti itu ya. Nah, kita pastikan lagi kalau ini hasilnya 8.400 adalah dengan mengkonversi dari gram per centimeter kubik atau mililiter ini ke kilogram per meter kubik, yaitu dengan cara dikali 1000. 8,4 kali 1000 berarti 8 kali 1, 8. 4 kali 1, 4. Jadi 84-nya tetap. Nah, ini desimal satu angka di belakang koma. Kalau satu angka di belakang koma harus dihilangkan dengan 0, 1. Jadi 84 kali 100. Ini jadi 0 yang satu ini menghilangkan desimalnya. Jadi 84 kali 100. 84 kali 100 itu berarti tulis aja 84-nya, terus ditambah 0-nya ada 2. Jadi 8.400 kg per meter kubik. Seperti itu. Oke, jadi itu dia materi kita hari ini. Selanjutnya kita akan belajar masuk ke bab kedua ya. Nanti kita akan belajar masuk ke bab kedua. Hari ini cukup sampai di sini. Semoga ilmu kita bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.